Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Selasa 4 April 2023 ya. Masih di awal pekan di minggu ini kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di emas sampai dengan hari ini ya. Sampai saat ini bergerak di 1983. Sebelum kita membaca satu hari ke depan ya, terlebih kita akan evaluasi, kita akan koreksi dan banyak belajar dari pengalaman yang sudah kita lakukan khususnya satu hari kemarin. Kita lihat di satu hari kemarin ada potensi bergerak turun, namun kita batasi hingga di mana ini ya, kita coba lihat nih, ini di satu hari kemarin kita uji dengan garis seperti ini. Ketika dia break berpotensi turun, kemudian ketika dia nanti naik kita uji lagi di 1955 hingga 57. Di atas itu bisa kembali naik ya, seperti halnya di sore hari yang kita update, yang sudah kita sampaikan ke teman-teman di grup semuanya, bahwa di 1957 adalah area untuk menguji, area resisten untuk menguji ketika dia bergerak naik. Mampu bergerak naik, dia akan lewat, akan lanjut. Sebaliknya bergerak terbalik atau tidak mampu melewati 1957, maka akan kembali turun ya. Pertama di posisi sell 1959.65 ya, walaupun hanya sampai di target yang pertama, bahkan yang kedua deh. Target pertama tersentuh, bahkan yang di awal dalam waktu yang cepat langsung tersentuh, kemudian baru target yang kedua. Jadi walaupun hanya sekitar berapa ini, 880-an, hampir 900, pertama kita sudah aman ya, sudah bisa mendapatkan peluang profitnya. Kemudian di sore hari kita update lagi, ada kemungkinan akan bergerak naik sehingga menunggu trigger di sini. Kemudian dengan area uji 1957, lewat di sana akan berpotensi naik ya. Kenyataannya adalah lewat atau breakout di 1957, maka bergerak naik. Kita siapkan di sana buy stopnya atau buy di 1965.50 dengan target 1971, kemudian target kedua 1975. Sementara koreksi kita perkirakan di area 1983 ya. Buy tersentuh, dua target pun terpenuhi dengan baik, bahkan koreksi masih agak naik ya. Untuk koreksinya ternyata masih ada lebih sedikit. Itu kira-kira untuk satu hari kemarin. Kita coba untuk lihat satu hari ini biar kita lebih bisa menempatkan peluang-peluangnya lebih dini. Oke, kita lihat secara umum kecenderungannya masih bergerak naik, sehingga yang kita fokuskan adalah tren naik ya. Sekarang di posisi tren naik ya, di kecenderungan yang terdekat sekarang bergerak naik dengan area uji yang cukup jauh. Di sini ada area koreksi, kemudian di sebelah kiri ya, ini saat ini berada di wilayah yang banyak juga penolakan. Kita akan perkirakan kalaupun turun nanti pertama kita uji di sini dulu. Yang terdekat kita akan uji di sini. Bahkan belum tentu juga nanti lewat sampai di sana ya. Kemudian di area kecil kita uji di area konsolidasi di sini. Kita akan uji di area konsolidasi di sana. Karena bisa juga nanti di area di sini tidak mampu melewati atau tidak mampu breakout dan kemudian kembali naik ya, kemudian kembali ke tren utama yaitu naik.
Ini kalau kita lihat yang terdekat ya, tidak usah jauh-jauh. Memang kalau kita lihat di time frame besar, kalau kita lihat di time frame besar, nanti kita bisa lihat di sana ada kecenderungan akan bergerak turun ya, akan bergerak turun karena dari struktur yang terbentuk, buyer sudah mulai terhenti, sudah mulai ada perubahan warna. Hanya saja perubahan warna yang ada masih belum memenuhi syarat untuk trigger sell-nya karena masih cukup lemah di sana. Sementara untuk candle yang berjalan masih belum selesai, sehingga nanti kita harus tunggu ini selesai dulu. Sama halnya dengan yang di time frame kecil, ini pun ada potensi nanti koreksi turun, habis itu bisa saja nanti naik lagi. Dari sini ada level, kita akan uji juga ya, apakah mampu melewati. Kalau dia mampu melewati akan cenderung turun lagi, kalau tidak akan kembali naik. Sampai saat ini masih berada di area datar ya. Di time frame besar sampai saat ini berada di area datar, sehingga walaupun nanti turun walaupun naik ya masih berada di area range yang sama di sini. Karena itu kita memanfaatkan peluang dengan time frame kecil biar kita mendapat banyak potensi di sana dengan banyak trigger yang kita dapatkan ya. Oke, fokus kita adalah ke koreksi, fokus kita ke sell dulu hingga di area koreksinya ya, hingga di area koreksinya. Oke, kita tempatkan untuk sell kita. Kita tempatkan posisi sell di sini di 1980. Kemudian kita targetkan di yang terdekat, kita targetkan di 1974. Oke, yang pertama kita targetkan di 1974. Ini target yang pertama. 1974. Kemudian berikutnya, untuk target berikutnya kita tempatkan di koreksi selanjutnya, di area koreksi ini ya, sambil kita lihat apakah ada sentuhan di sana ya. Kita ambil yang terbanyak untuk sentuhannya, kita taruh di sini ya. Oke, kita tempatkan untuk target yang kedua 1969 ya. Ini untuk yang kedua. Kemudian koreksinya di mana kira-kira area koreksi kita, kalau kita lihat yang kemarin ya, panjang sekali. Kita ambil yang sebelumnya yang lebih pendek. Ya, ada kemungkinan kalau dia bergerak turun, kemungkinan akan mendekati area ini. Ya, tidak usah terlalu jauh, kita tempatkan yang banyak disentuh dulu. Ini untuk wilayah koreksi dulu ya. Untuk wilayah koreksi yang pertama kita tempatkan di 1961 ya. 1961 poin sekian. Nanti di area ini kita uji apakah ada penolakan, apakah ada pengurangan daya, apakah ada tekanan dan sebagainya. Nanti kita akan amati berikutnya karena masih cukup jauh bergerak sampai ke sana. Sehingga sementara kita gunakan koreksi di 1961 ya. Sementara untuk posisi naik, sebenarnya untuk posisi naik itu kita bisa tunggu sampai ini nanti terhenti di area di sini, atau di mana dia terhenti kemudian mulai ditolak, mulai memantul. Nah, disitulah kita ambil jarak, kemudian ambil posisi buy. Apakah di area di sini yang sekarang ini berjalan ya, atau bahkan mungkin nanti di area 1974 ini ya, atau di sini boleh.
ketika ini memantul dan mulai ditolak ke atas, tentu dengan konfirmasi yang sudah terpenuhi di sana, baru kita ambil posisi buy. Atau kita bisa mengambil posisi buy di atas level yang kita kasih highlight warna kuning ini ya, dengan target yang terdekat nanti di puncaknya ya, sekitar 300-an di sana. Terlalu kecil, kita lihat sebelumnya. Oke, kita bisa tempatkan di sini untuk buy-nya di 19.686.75. Sebenarnya terlalu dekat ya, karena jarak untuk kita exit juga terlalu dekat sekali. Jarak exit sangat dekat sekali, ini sekitar 300-an ya. Ini kalau kita targetkan sebenarnya terlalu dekat, cuma karena ini peluang pertama, tidak masalah kita tempatkan buy-nya. Mengingat semakin ke atas tentu semakin berat ya, angin semakin kencang, semakin tinggi semakin kencang di sana. Kita lihat di sebelah atas ya, ada kemungkinan kalau dia kuat dia bergerak hingga di 1994 ya. Ada kemungkinan dia bergerak hingga 1994. Itu kalau kita geser ke kiri akan bersentuhan dengan levelnya ya. Oke, kita tempatkan yang tidak usah terlalu jauh, mengingat ini berada di harga yang tinggi, maka kita ambil yang dekat-dekat saja. Ini untuk target yang kedua 1994 poin sekian ya. Sementara ini aja dulu ya, satu hari kalau kita bisa tunggu atau kita bisa ambil sampai di target yang kedua, sebenarnya lebih dari cukup untuk target harian kita ya. Target pertama mungkin hanya masih kurang ya, kalau nanti ada peluang tentu kita bisa masuk, kalau belum ada berarti kita tunggu berikutnya. Sementara ini untuk yang di atas kita tidak berikan yang jauh, karena semakin tinggi semakin beresiko ya. Kita akan tempatkan memang di situ ada potensi untuk memantul, ada potensi untuk koreksi berbalik ya, dimana di 2001 ini berpotensi koreksi. 2001.41 ya, sudah berada di titik tinggi, ini juga cukup beresiko sekali ya. Takutnya nanti ambil posisi buy malah jatuhnya lebih panjang lagi ya. Berada di area 2000 ini berapa kali sudah mencoba mendekati dan ditolak. Memang ada kecenderungan naik, tetapi lebih hati-hati berada di puncaknya ya. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai pembanding analisa masing-masing. Jangan dijadikan sebagai satu signal yang utama, tetapi jadikan sebagai pembanding saja jika itu dianggap bermanfaat. Jika tidak sesuai dengan style masing-masing ya, tidak sesuai dengan karakter kita, silahkan gunakan aturan main yang kita gunakan biasa. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.